Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Mas. Di video kali ini Bapak akan membahas matematika, aritmetika sosial, bunga tunggal, diskon, pajak UMKM, dan PPN untuk matematika SMP kelas 7 semester genap. Baik, langsung saja ke pokok permasalahan. Secara umum, bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Ada kalanya juga bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Dalam dunia ekonomi sebenarnya terdapat bunga bank jemuk dan bunga tunggal. Namun bunga yang akan dibahas dalam video ini hanya bunga tunggal saja. Sehingga jika ada istilah bunga pada materi ini yang dimaksud adalah bunga tunggal. Besarnya bunga biasanya berbeda untuk setiap bank sesuai dengan kebermanfaatan uang dan kesepakatan kedua pihak. Oke, kasus yang pertama. Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah selama 6 bulan. Selama 6 bulan tersebut, Pak Adi diberikan syarat harus membayar secara angsuran selama 6 kali. Artinya bahwa setiap bulan 1 kali angsuran dengan besar tiap angsuran adalah 100.000 rupiah per 6 bulan. Kemudian kasus yang kedua, Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah selama 6 bulan dengan bunga 24% per tahun. Selama 6 bulan tersebut, Pak Adi diberikan syarat harus membayar secara angsuran selama 6 kali. Setiap bulan 1 kali angsuran. Dengan besar tiap angsuran adalah besarnya modal ditambah bunga dibagi 6. Nah, dari kisah 1 dan kisah 2 kita menjumpai 2 kasus. Kasus yang pertama, besarnya bunga ditentukan dalam bentuk nominal tertentu. Dalam kasus itu yaitu 200.000 rupiah. Sedangkan pada kasus yang kedua, besar bunga ditentukan dalam bentuk persentase, yaitu dalam kasus itu 24% per tahun. Nah, ingat bahwa 24% per tahun semakna dengan 24% per 1 tahun, atau bisa ditulis 24% per 1 tahun. Nah, kata 24% per tahun ini semakna dengan 2% per bulan, karena dalam 1 tahun sama dengan 12 bulan. Ya, coba perhatikan, 24% per 1 tahun sama dengan 24% per 12 bulan, sama dengan 2% per bulan. Oke, dengan pemahaman ini kalian bisa menyajikan persentase bunga dalam berbagai macam satuan yang lain, misalnya per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, dan lain-lain. Misal jika seorang meminjam uang di bank sebesar M dengan perjanjian bahwa setelah 1 tahun dari waktu meminjam harus mengembalikan pinjaman tersebut sebesar M ditambah B, modal ditambah bunganya. Maka orang tersebut telah memberikan jasa terhadap bank sebesar B per 1 tahun atau bunga per 1 tahun atau per tahun. Nah, jasa sebesar B disebut dengan bunga. Sedangkan M merupakan besarnya pinjaman yang disebut dengan modal. Nah, jadi jika pinjaman tersebut dihitung persentase bunga dalam kurung B terhadap besarnya modal
M. Maka besarnya bunga per tahun diperoleh B sama dengan suku bunga kali modal. Lebih umum lagi, jika besar bunga ingin dihitung dalam satuan bulan, maka besarnya bunga atau B tiap bulan dengan presentasi bunga B dalam tahun adalah B sama dengan 1/12 kali B kecil kali M besar. Nah, sekarang kita masuk ke bunga tunggal. Contoh, Pak Rudi berencana membangun usaha produksi sepatu di daerah Tanggulangin, Sidoarjo. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar 200 juta rupiah. Ya, dengan jangka waktu peminjaman selama 1 tahun atau 12 bulan. Ada 2 bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi. Ada yang pertama, bank 1 memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Bank 2 memberikan bunga sebesar 2% per bulan. Dan bank yang ketiga memberikan bunga sebesar 23 juta rupiah per 6 bulan untuk pinjaman sebesar 200 juta rupiah. Nah, jadi ada 3 bank ya, ternyata bukan 2 bank. Ketiga bank tersebut memberi persyaratan untuk mengangsur tiap bulan dengan nominal tetap. Jika kalian adalah Pak Rudi, maka bank mana yang akan kalian pilih untuk meminjam modal usaha? Baik, besar modal pinjaman 200 juta rupiah. Bank yang pertama memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Nah, bunga dalam 1 tahun berarti 20% kali 200 juta rupiah sama dengan 40 juta rupiah. Nah, itu bunganya saja. Jadi angsuran per bulan sama dengan 240 juta per 12 bulan. Sama dengan 20 juta rupiah per bulan angsurannya. Kemudian bank yang kedua memberikan bunga sebesar 2% per bulan. Bunga 1 tahun ya sama saja 20% kali 12 kali 200 juta sama dengan 48 juta rupiah. Itu bunga dalam 1 tahun. Dengan demikian angsuran per bulan, ingat bahwa angsuran itu sama dengan ya, modal ditambah bunga dibagi 12 karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 248 juta per 12 sama dengan 20 juta 666.666,67 rupiah per bulan, karena angsuran per bulan ya. Nah, kemudian bank yang ketiga memberikan bunga sebesar 23 juta rupiah per 6 bulan. Berarti untuk pinjaman 200 juta rupiah. Karena besar bunganya dalam bentuk 1 tahun yang dimaksud, maka besar bunga 1 tahun sama dengan 2 kali 23 juta rupiah. Sehingga dalam 1 tahun bunganya adalah 46 juta rupiah. Nah, angsuran per bulannya berarti untuk bank yang ketiga 246 juta per 12. Jadi angsuran per bulannya 20 juta 500.000 rupiah. Nah, kalau kita bandingkan dari ketiga bank tersebut, bank yang pertama angsuran per bulannya 20 juta. Bank yang kedua angsuran per bulannya adalah 20.666.666,67 rupiah. Sedangkan bank yang ketiga
itu angsuran per bulannya yaitu 20.500.000 rupiah. Dengan demikian, dari ketiga bank yang bunganya paling ringan adalah bank 1, yaitu 20 juta rupiah per bulan. Maka seandainya saya jadi Pak Rudi, maka saya akan pilih bank yang pertama. Karena apa? Karena angsurannya lebih ringan atau bunganya lebih kecil. Oke. Ya. Nah, sekarang diskon atau potongan. Saat kita pergi ke toko, minimarket, supermarket, atau tempat-tempat jualan lainnya, kadang kita menjumpai tulisan diskon 10%, diskon 20%, diskon 50%. Nah, secara umum, diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Misalnya, suatu barang bertuliskan harga Rp200.000 dengan diskon 15%. Ini berarti bahwa barang tersebut mendapatkan potongan sebesar 15% kali Rp200.000. Ya, jadi potongannya adalah Rp30.000. Sehingga harga barang tersebut setelah dipotong adalah Rp200.000 dikurangi Rp30.000. Jadi sama dengan Rp170.000. Ya. Nah, sekarang pajak. Jika diskon adalah potongan atau pengurangan nilai terhadap nilai atau harga awal, maka sebaliknya pajak adalah pertambahan nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Pada materi ini yang perlu dipahami adalah bagaimana cara menghitung besarannya pajak secara sederhana. Besarnya pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Secara umum, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN. Contoh, seorang penjual suatu barang dengan harga Rp200.000 tanpa pajak. Barang tersebut dibeli oleh seorang dengan pajak 15,5%, sehingga uang yang harus dibayarkan oleh pembeli termasuk pajak adalah 100% ditambah 11,5% kali harga barangnya, yaitu Rp200.000, sehingga yang harus dibayarkan oleh pembeli adalah Rp223.000. Nah, kemudian contoh lain, seorang penjual suatu barang dengan harga Rp200.000 tanpa pajak. Barang tersebut dibeli oleh seorang dengan pajak pertambahan nilai atau PPN 10%, sehingga uang yang harus dibayar oleh pembeli termasuk pajak adalah 100% ditambah 10% kali Rp200.000 sama dengan Rp220.000. Nah, itu adalah yang harus dibayar oleh si pembeli barang tersebut. Oke, nah kemudian jenis pajak berikutnya yang terkait dengan transaksi jual beli yaitu pajak UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Besarnya pajak UMKM sebesar 1% dari nilai omset. Omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual, ya, dalam kurung 1 hari atau 1 bulan atau dalam 1 tahun. Oke. Nah, jadi yang kedua adalah pajak usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Contoh, Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok dengan harga per mangkok Rp10.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Agus memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus dalam 1 bulan? Nah, kita cari dulu omsetnya. Omset sehari sama dengan 1.000 mangkok kali dalam kurung Rp10.000
kali dalam kurung 100% dikurangi 10%, sama dengan 1000 mangkok ya, kali 10.000 rupiah kali 90%, maka diperoleh 9 juta rupiah per hari. Nah, omset sebulan berapa? Dalam 1 bulan kita ambil 30 hari ya. Jadi omset sebulan 9 juta rupiah kali 30 hari sama dengan 270 juta rupiah. Nah, ini omset dalam sebulan. Nah, pajak UMKM sama dengan omset sebulan kali tarif pajak UMKM, sehingga 270 juta rupiah kali 1% sama dengan 2.700.000 rupiah. Jadi Pak Agus harus menyetor pajak UMKM atas usahanya sebesar 2.700.000 rupiah sebulan ke kas negara melalui kantor bank terdekat. Oke, ya, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.